Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Abdu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan Internal Accurate System yang merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sebelum masuk ke Internal, maka kita perlu tahu apa siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi. Kemudian dari bukti transaksi ini kita verifikasi. Kalau yang sudah oke, nanti kita input ke dalam bentuk jurnal. Setelah bentuk jurnal, maka akan terklasifikasi dalam buku besar. Dari buku besar nanti akan muncul sebagai neraca saldo. Dari neraca saldo kemudian ada jurnal penyesuaian. Kemudian siklus berikutnya dari jurnal penyesuaian ke dalam jurnal penutup. Setelah jurnal penutup inilah maka akan terbentuk laporan keuangan perusahaan. Itulah jadi dari bukti transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan. Inilah siklus akuntansi. Nah, bukti transaksi ini contohnya beberapa contohnya ya. Jadi ada bukti transaksi internal dan ada bukti transaksi eksternal. Internal itu bisa berupa memo dari pimpinan perusahaan, eksternal berupa faktur ataupun kwitansi dari vendor atau supplier. Ini coding prosesnya, kita analisis bukti-bukti transaksi, kemudian diinput. Kalimat sudah oke, diinput dalam sistem, diinput jurnal tersebut dalam sistem, dan kemudian di hasil dari input tersebut akan direklasifikasi dalam ledger ya. Di keselamatan akuntansi kalau dulu pernah kita belajar tentang harta sama utang plus modal. Kalau dalam bentuk neraca, maka itu adalah harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi harta itu posisi debit, kewajiban itu ada yang dikredit satu normalnya, dan ekuitas juga sama-sama dikredit. Ini adalah bentuk dari neraca. Sedangkan untuk laba rugi terdiri dari komponen pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar, maka dia akan menghasilkan yang namanya laba bersih. Tapi jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Klasifikasi akun apa aja ada dalam harta. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Harta itu bisa berupa kas, bisa berupa bank, bisa berupa piutang, dan sebagainya. Bisa juga berupa itu aset lancar ya. Kalau aset tetapnya bisa berupa aktiva tetap ataupun penyertaan saham. Sedangkan kewajiban atau utang itu macam-macam. Itu mulai dari utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, biaya masih harus bayar dan sebagainya, serta utang bank. Ekuitas itu adalah hak milik terhadap perusahaan. Jadi itu terdiri dari modal, kemudian laba ditahan. Contohnya itu semua ya komponen dari neraca. Sedangkan komponen laba rugi terdiri dari pendapatan, peningkatan pada ekuitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan beban adalah penggunaan harta atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Dapat misalnya pendapatan dari barang, bisa juga pendapatan dari penjualan barang, ataupun pendapatan jasa ya. Sedangkan beban, mulai dari yang dari HPP, COGS, yang terdiri mungkin beban langsungnya, bahan baku dan sebagainya. Sedangkan ada juga beban yang masuk kategori beban administrasi dan umum. Bisa jadi beban listrik, air telepon, beban gaji, dan sebagainya. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Pada tanggal 17 Februari 2024, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Kita lihat dalam kasus ini ada uang masuk, berarti kas bertambah sebesar 500 juta. Sedangkan modal juga bertambah sebesar 500 juta. Nah, di akunnya kas di posisi debit 500 juta, modal posisi kredit sebesar 500 juta.
Jurnal umumnya kita lihat di sini, kas tambah debit 500 juta dan modal di kredit sebesar 500 juta. Contoh yang kedua adalah pada tanggal 17 Februari 2024, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Berarti kendaraan perusahaan bertambah sebesar 150 juta dan kas perusahaan kurang sebesar 150 juta. Kalau kita kategorikan dalam di account-nya, maka diperoleh kendaraan di debit sebesar 150 juta dan kas di kredit sebesar 150 juta karena uang keluar ya, kredit. Jumlah umumnya, akunnya di sini kendaraan pada kas, kendaraan di debit 150 juta, kas di kredit sebesar 150 juta. Case yang ketiga, pada tanggal 17 Februari 2024 dibayar beban telepon sebesar 1 juta rupiah. Jadi beban telepon ini bertambah 1 juta, kas berkurang sebesar 1 juta. Di akunnya beban telepon, posisi debit 1 juta, kas kredit 1 juta. Buku besar adalah buku yang berisi semua rekening yang ada dalam laporan keuangan. Jadi setelah kita input, setelah proses penjurnalan, maka nanti akan melari ke dalam buku besar. Oke, kita input, kita coba masuk ke dalam sistem, kita input dalam sistem, kita buat jurnal umumnya. Sini yang diklik, kita menggunakan namanya Accurate System. Sini jurnal umum, kita input. Case yang pertama adalah kas setoran modal ya. Kas 900 juta, posisi debit, kemudian kreditnya modal. Sama posisi 500 juta, posisi di kredit. Kita kasih keterangan di sini, setoran modal. Simpan. Contoh yang kedua, ada pembelian kendaraan. Berarti kendaraan mobil. Oke, kendaraan bertambah. Kita lihat jurnal debitnya 150 juta. Kemudian kas berkurang. Kita ambil kas. Dan di sini kredit 150 juta. Kita kasih keterangan pembelian mobil. Cek lagi tanggalnya, debit kreditnya. So, oke. Kemudian kita simpan. Contoh yang ketiga, yaitu pembayaran telepon. Jadi telepon, debitnya kita cari akun teleponnya sebesar 1 juta. Ingat cek posisi debit ya. Kreditnya kas berkurang sebesar 1 juta. Terangannya pembayaran telepon. Kemudian kita cek lagi. Oke, debitnya oke, kreditnya oke kas. Kita kemudian kita tanggalnya tanggal 17. Simpan. Oke. Setelah kita input proses jurnal umum ini, kita akan cek dalam laporan. Dalam sistem Accurate, kita klik di sini daftar laporan. Kemudian kita pilih rincian jurnal akunnya dan ada jurnal umum. Kita ketik di sini tanggal 17 sesuai tanggal transaksi tersebut. Kita filter tipe transaksi adalah jurnal umum. Oke. Maka akan
Peroleh kita lihat di sini adalah Jurnal Umum IGL untuk KAS Jakarta. KAS dengan kode 11101. Ini ada tiga transaksi. Yang pertama adalah penambahan kas 500 juta, kemudian ada kas berkurang untuk pembelian mobil, yang ketiga adalah pembayaran telepon. Sehingga saldo kas akhir sebesar 349 juta. Kemudian kita cek GL transaksi lainnya, yaitu di sini kita kendaraan operasional tambah posisi debit ya, 150 juta. GL lainnya berupa modal di store, modalnya posisi di kredit sebesar 500 juta. Kemudian GL berikutnya lagi ada telepon listrik air. Ini kode akunnya sebesar 1 juta. Ini GL. Kalau kita ingin mengecek jurnal umumnya, ini tanggal 17, kolomnya kita filter, tipe transaksi, jurnal umum. Nah, ini ada jurnal umumnya ada tiga, nomor jurnalnya, tanggal, tipe transaksinya, nominalnya, dan keterangan. Dan kita ada tiga contoh kasus, setoran modal, pembelian mobil, dan pembayaran telepon. Kalau kita ingin melihat jurnal masing-masing dari tiga contoh ini, maka kita tinggal klik dalam sistem akurat angka, nanti akan muncul jurnal umumnya. Debitnya kas, kreditnya modal di store sebesar 500 juta. Begitu juga dengan transaksi yang kedua. Di sini kendaraan pada kas 150 juta, dan transaksi yang ketiga, kita cek debitnya telepon listrik air dan kas sebesar 1 juta. Ya. Oke, semoga dengan adanya sistem akurat ini, sistem akuntansi ini bermanfaat bagi perusahaan dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.